Terima kasih Tuhan untuk karyamu di kayu salib Tuhan. Terima kasih untuk tubuhmu Tuhan, yang tercabik-cabik Tuhan, yang kau berikan pada kami. Juga terima kasih untuk darahmu Tuhan, yang tercurah bagi kami Tuhan. Juga tentunya terima kasih untuk teladanmu Tuhan. Teladan kasihmu Tuhan. Tuhan, kami ingin meladani kasihmu Tuhan, di mana kami akan melepaskan kasih yang kami dapat daripada Engkau ke orang-orang Tuhan. Bahkan kepada orang-orang yang belum berubah, pada orang-orang yang menyakiti kami Tuhan. Karena kami ingin meladani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Sobat Muda, Happy Sunday semuanya. Di bulan yang baru ini, tentu kita harus punya semangat yang baru. Kita punya gairah yang baru. Tetapi ada satu hal yang gak pernah berubah, yaitu hati kita sama Tuhan. Amin. Itu kenapa di bulan Mei ini kita akan berganti tema. Yang tadinya kita membahas tentang walk in the covenant, tapi sekarang kita bicara tentang hati dalam sebuah perjanjian. A heart in the covenant, a heart for the covenant. Hati dalam perjanjian dan hati untuk sebuah perjanjian. Saudara, hati itu penting banget ya. Saya jujur mengenal Tuhan dari 2007. Mulai pertama kali mengenal Tuhan 2007. Dan setelah itu mulai pelayanan di 2009. Saya sudah melihat bangkitnya, jatuhnya pelayan-pelayan Tuhan. Saya sudah melihat orang yang tadinya on fire, sekarang gak jelas suam-suam kuku. Saya juga melihat orang yang tadinya on fire, hancur, kembali on fire lagi. Dan semuanya kalau saya boleh simpulkan, bukan terletak di jenis pelayanannya, apalagi ngomongin karir ya, nggak ada hubungan sama karir. Tapi saya lihat hati yang menentukan. Saya melihat banyak orang tidak punya hati yang benar. Banyak orang tidak membangun hati yang Tuhan harapkan untuk benar-benar ada dalam Tuhan. Sebenarnya hati apa sih? Makanya kenapa judulnya A Heart for the Covenant atau Heart in the Covenant. Hati yang dibutuhkan untuk memiliki hubungan ikat janji. Karena hati ini beda banget ya. Kalau saya bandingin waktu pacaran kan gak ada ikat janji. Waktu pacaran tuh semuanya tentang kita. Semua tentang saya, semua tentang apa yang saya mau, semua tentang apa yang saya inginkan, konsep-konsep saya, cara pemikiran saya. Tapi ketika menikah beda banget. Tiba-tiba ada hati yang baru dimunculkan, dan hati ini harus selalu dipresent untuk bisa membuat pernikahan saya dengan istri saya terus bergairah, supaya cinta itu benar-benar terus bertumbuh. Banyak orang bisa jatuh cinta, tetapi untuk tetap bertumbuh dalam cinta memerlukan hati yang seperti ini, hati yang terus dibangun dalam perjanjian. Nah, tiba-tiba hati ini mulai mengizinkan untuk pasangan kita mengubah kita. Tiba-tiba kita mengizinkan untuk pasangan kita mengubah cara kita berpikir. Tiba-tiba kita membuka hati kita untuk membuat sebuah perubahan untuk menyenangkan pasangan kita. Nah, inilah hati ikat janji. Dan makanya pernikahan bukan buat semua orang. Bahkan pernikahan bukan buat orang yang siap dalam keuangan. Pernikahan itu buat orang-orang yang memiliki hati yang siap di dalam perjanjian. Itu kenapa manusia itu memandang perawakan, memandang tampak luar. Dan kita kemungkinan besar kita bisa menipu manusia. Ya, walaupun ada manusia-manusia yang sudah mungkin ahli melihat tipu daya kita, tapi kurang lebih manusia mudah ditipu oleh sikap-sikap. Tetapi Tuhan melihat hati. Itu kenapa saudara, Alkitab mengatakan bahwa di 1 Samuel 16 ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Saudara, saya bukannya GR ya, tapi saya tahu banyak orang lagi lihat saya. Ya, makanya dari sosial media, dari apa yang masuk ke kuping saya, banyak orang melihat, tetapi kan gak ada yang tahu isi hati saya.
Banyak orang bisa banggain saya, banyak orang bisa, Kak, aku pengen jadi kayak Kak Radit, aku pengen banget punya pernikahan kayak kalian. Guys, you don't understand what I've been through. Teman-teman nggak bisa melihat palsunya gue kan. Teman-teman nggak bisa melihat kecurangan dalam hati gue. Teman-teman nggak bisa melihat bahwa hati gue ini lagi nggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Makanya tahun lalu gue mengalami satu pergeseran hati ya. Dan itu nggak kelihatan banget, gue pribadi nggak menyadarinya. Tiba-tiba gue mengalami stres, depresi, dan mengalami satu letih, beban berat. Ternyata hati gue gak ke Tuhan. Hati gue tidak gue bawa, maksudnya gini, hati gue bawa ke Tuhan, tapi ujungnya bukan buat Tuhan. Ujungnya buat apa? Pelayanan. Tuhan itu adalah dasar, dia adalah dia Tuhan yang menjadi alasan. Dia yang ada di awal, dia yang ada di tengah-tengah, dan ada di akhir. Jadi Tuhan ada di setiap hal. Tapi hari itu gue sadari kenapa gue stres, gue depresi, gue ngalamin ketakutan. Padahal kan dia Allah sumber damai sejahtera. Dia sumber sukacita loh. Kok bisa stres? Ya, dan gue yakin banget bahwa kalau kita stres, kita dipenuhi ketakutan, udah pasti bukan Tuhan yang kita kejar. Atau bukan Tuhan yang kita bawa. Atau kita mungkin gak melakukan karena Tuhan. Ada 3 hal itu. Melakukan karena Tuhan, bersama dengan Tuhan, dan untuk Tuhan. Dan akhirnya gue bertobat karena Tuhan bukakan. Ketika selama tahun kemarin, kebanyakan gue menggunakan Tuhan. Menggunakan kerinduan Tuhan untuk pelayanan. Memang I'm not trying to get something from pelayanan. Tapi gue rindu memberkati banyak orang. Di saat Tuhan gak jadi fokus, di situ gue mengalami panic attack, mengalami ketakutan. Gue diberkati dengan salah satu hamba Tuhan mengatakan gini, kenapa Tuhan bilang datanglah kepadaku yang letih dan berbeban berat? Kalau Tuhan suruh datang, artinya apa? Kita lagi jauh. Jadi bisa dibilang dari ayat itu, kalau kita ngerasain letih berbeban berat, kemungkinan besar kita memang lagi jauh dari Tuhan. Mungkin motivasi kita sudah mulai jauh, mungkin fokus kita sudah mulai nggak ke Tuhan, mungkin Tuhan sudah bukan menjadi tujuan, mungkin Tuhan sudah tidak bersama kita. Maksudnya kita tidak membawa Tuhan dalam prosesnya. Atau mungkin Tuhan udah bukan lagi jadi alasan. Dan saya sadar saya mengalaminya. Nah, ini penting banget yang namanya hati, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Makanya Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Ingat, hati selalu memancarkan. Jadi walaupun manusia melihat yang di luar, ya, dan Tuhan melihat hati, pada akhirnya memang hal sesuatu yang di dalam itu pasti keluar. Jadi kita nggak bisa bilang, bro, lu jangan hakimi gue dong. Ya kan, lu nggak tahu hati gue. Kan Tuhan yang lihat hati. Ya memang sih, memang kita nggak tahu isi hati manusia. Tapi apa yang di hati pasti terpancar, pasti. Artinya apa yang ada di hati kita most likely bisa kelihatan dari sikap, dari kegiatan, dari kesibukan, dari perkataan, dari cara hidup. Bahkan dari KJV dia bilang, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Jadi jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ muncul isu-isu kehidupan. Bukan hanya kehidupan, tapi juga maut juga datang dari situ. Yeremia 17 ayat 9-10. Hati manusia tak dapat diduga, paling licik dari segala-galanya, dan terlalu parah penyakitnya. Ya, menurut terjemahan lain dia bilang, who can understand the human heart? Good News Translation. There is nothing else so deceitful. It is to seek to be healed. Beberapa terjemahan lain bilang bahwa hati yang sakit mustahil bisa dipulihkan. Nanti kita akan bahas di terakhir khotbah ini. Memang hatimu gak bisa dipulihkan. Hatimu harus digantikan dengan hati yang baru. Tapi sebelum ke sana, sama kayak cerita saya tadi, hati saya berubah. Karena memang hati gak bisa diduga. Teman-teman sadar gak kalau hati lu gak lu jaga benar-benar? Tiba-tiba hati lu sudah berubah jauh. Dan kemungkinan harusnya orang-orang terdekatmu tahu kalau hatimu berubah. Itu kenapa penting kita ada di gereja lokal. Penting ada di komunitas lokal. Karena perubahan kita pasti kelihatan. Khususnya kalau kita dekat. Lu pasti bisa ngerasakan kayak,
lu kenapa sih? Pasti there's something. Gue bersama dengan anak-anak rohani, dengan beberapa yang dekat sama gue, satu pernah ada satu anak yang tiba-tiba gue tembak langsung, terus dia langsung nangis. Kenapa? Karena kedekatan membuat kita bisa merasakan apa yang berubah. Ya, jadi makanya teman-teman, penting kamu punya sahabat. Dan izinkan sahabat kamu untuk bisa membantu kamu, ngasih input, kasih masukan. Ya, jadi intinya hati harus dijaga karena memang hati ini bisa berubah. Hati ini tak dapat diduga. Bahkan menurut terjemahan bahwa manusia sendiri pun nggak tahu, nggak sadar. Makanya ayat 10 dia bilang, aku Tuhan menyelidiki hati, batin manusia kuuji. Daud pun mengatakan, Tuhan selidikilah aku. Karena manusia kadang-kadang nggak sadar, hatinya sudah berubah. Saudara lihat jemaat di Efesus ditolak sama Tuhan. Ya, karena apa? Karena ada hati yang berubah. Ada kasih yang semula tiba-tiba berubah menjadi sebuah kesibukan, menjadi sebuah determinasi atau daya tahan. Itu bagus untuk kita setia dalam beberapa hal. Tetapi yang Tuhan lihat itu bukan sekedar konsisten melakukan, bukan sekedar konsisten gak berbuat dosa, tapi di mana hatimu. Kita bisa aja udah gak bikin dosa, tapi hati lu masih kagum sama Tuhan gak? Hati lu masih kagum sama perintah Tuhan gak? Hati kita masih kagum dengan apa yang membuat Tuhan terkagum gak? Hati kita masih hancur terhadap apa yang membuat hati Tuhan hancur gak? Atau sudah berubah? Makanya di Wahyu 2 dikatakan, tuliskan kepada malaikat jemaat di Efesus. Nah, saya selanjutnya, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Ini orang yang berjeripayah, orang yang tekun. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau telah mengenal lelah. Engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau. Apa? Yang dicela bukan pelayanannya. Yang dicela bukan sekedar karena kesabaran dalam penderitaan. Tapi dia bilang, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. It talks about the heart. Kamu sudah kehilangan kasihmu yang semula. Ya, kau tahu gak sih kalau semua orang punya jatuh cinta, punya satu kesamaan ketika jatuh cinta. Tiba-tiba ngomongin Tuhan mulu. Tiba-tiba jadi pelayanan. Tiba-tiba mikirin jiwa-jiwa. Tiba-tiba memberinya gila-gilaan. Itu kasih mula-mula. Tapi pertanyaannya di mana hatimu sekarang, teman-teman? Sahabat muda. Kenapa kita sekarang mulai berubah? Apa yang membuat kasih semula kita hilang? Dan saya mau bicara ini teman-teman bahwa untuk kita